Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur bosan-bosan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala terus dan terus memberikan kita nikmat tak henti-hentinya, baik nikmat yang lahir ataupun nikmat yang batin. Dan subhanallah, tanpa terasa kita mungkin bukan tanpa terasa ya, karena mungkin gak merasa atau gak memperhatikan, kita sudah berada di akhir penghujung tahun berapa? 1445. Alhamdulillah. Alhamdulillah memperhatikan. Nah, 44 ya, kita berada di akhir bulan dari dari tahun 1444 ya. Tanggal berapa sekarang, Pak? Khilaf ya, tergantung kapan lebarannya. Nah, kalau pemerintah kita mungkin 20 ya, 22 atau 23. Nah, 23, adapun Saudi mungkin sudah masuk 24. Nah, baik ya, artinya sebentar lagi akan berganti lagi tahun. Ya, akan lagi berganti tahun. Namun yang perlu kita waspadai ya, hati-hati ya dengan barangkali ada hadis-hadis atau anjuran-anjuran yang entah hadis itu sahih atau tidak, ya perlu kita cek ulang ya, terkait dengan penutup tahun atau pembuka tahun. Nah, ya karena salah satu ya dampak dari kita berusaha mempelajari dan memperbaiki salat kita ya, mudah-mudahan di amalan-amalan yang lain juga kita sama ya, terus mengkoreksi dan mengkoreksi. Nah, tidak menjadi muslim yang latah dalam beragama ya, satu bilang A, semua B semua. Nah, namun perlu kita cek dan cek kembali. Nah, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita cinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni hingga akhir zaman. Nah, alhamdulillah, beberapa pembahasan ya, bab-bab dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, penjelasan gamblang tentang kesalahan-kesalahan orang yang salat. Kita ya kemarin sudah beberapa kesalahan tentang pakaian, dan tidak masih akan membahas tentang pakaian untuk di bab pertama, dari mulai pakaian sempit ya, menerawang, tembus pandang ya, kemudian tidak menutup aurat ya, atau bahkan kebalikannya ya, kalau menutup aurat kurang itu kainnya ya, kebalikannya adalah kelebihan kain atau isbah. Nah, ini kita akan membahas satu pembahasan, ini pembahasan yang kelima, yaitu sholat sambil pakai masker. Nah, ini kan alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini kita
ya di apa namanya gonjang-ganjing dengan wabah yang orang sebut dengan apa? Corona gitu ya. Subhanallah. Dan apa di mana-mana orang pakai masker kan begitu ya. Keluar rumah, bahkan yang di dalam rumah sesama keluarga ya kalau ada yang sakit langsung dikarantina suruh pakai masker. Dijenguknya pun pakai masker. Ya. Kalau pakai fasilitas umum kalau nggak pakai masker nggak dilayani, bahkan termasuk masjid. Nah, namun alhamdulillah ini ya kalau nggak salah atau sudah keluar terbit dari presiden untuk pernyataan cabut sudah ya, alhamdulillah. Nah artinya kebijakan tentang PPKM ya kewajiban memakai masker di tempat-tempat tertentu ya atau keadaan-keadaan tertentu sudah ditiadakan. Tentu ini menimbang ya. Nah menimbang kalau negara memutuskan berarti yang diajak apa namanya diskusi ya para ahli ya tentunya untuk menyebut peraturan ini. Nah lalu bagaimana hukum sebenarnya sholat menggunakan masker ya karena subhanallah ya kita nggak boleh masuk sama DKM atau jamaah sebuah masjid kalau kita mau sholat tapi nggak bawa masker ya atau mungkin kalau DKM baik jamaahnya ada yang berbagi masker di masjid insyaallah. Nah ada dua pembahasan sebenarnya karena kebetulan ya dua pembahasan ini atau dua hal ini tergabung dalam satu hadis. Yaitu as-sadl dalam bahasa Arab bukan bahasa Indonesia ya. Nah nanti kita jelaskan apa makna sadl. Sadl thawbi wa talathumu fi shalah. Ya. Sadl, makna sadl itu artinya melepas. Melepas itu dalam arti nggak megangin. Ya. Menjulurkan baju ya. Ini termasuk kesalahan dalam sholat, namun nanti kita akan jelaskan apa yang seperti apa yang menjulurkan baju yang seperti apa yang dimaksud oleh para ulama dilarang dalam sholat. Wa talathumu fi shalah dan ya at-talathum diambil dari kata litham. Litham itu kalau kita lihat orang Arab pakai sorban. Kalau orang Arab pakai sorban ya. Itu kalau di tengah padang pasir sudah mulai banyak atau mungkin dari kejauhan ada badai pasir ya apa yang mereka lakukan? Nah yang mereka lakukan adalah menutup wajah mereka dengan sisa sorban yang ada, maka ini disebut dengan talathum ya talathum. Nah pakai topeng gitu ya nutup sini hidung dan mulut ya. Mungkin zaman sekarang di Indonesia ya sedikit sekali pakai sorban ya, sedikit sekali ya, terkhusus mungkin di Atawaf ya belum terlihat ada yang pakai sorban ya, tapi ada yang pakai masker, Nah apa hukumnya? Di sini ada sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Melarang. Nah, pada dasarnya para ulama memaknai larangan ya kalau dalam kaidah usul fiqh. Kalau sudah larangan, kalau dilarang ya dilarang. Tidak boleh. Dalam bahasa fikihnya haram. Ya. Meskipun ada beberapa indikasi bahwa terkadang larangan itu tidak selalu bermakna haram. Ya, kalau ada indikasi-indikasi yang lain, ya bisa turun menjadi makruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anis sadli, ya, melarang menjulurkan, tidak disebutkan apa yang dijulurkan secara umum, ya. Karena dari kami kalau menjulurkan dengan makna dengan kata sadl, menjulurkan dalam bahasa Arab itu macam-macam, ada irqa, ada irsal, gitu ya, ada sadl salah satunya.
Nah, kalau sadel itu penggunaannya untuk apa itu sudah ya difahami. Namun mungkin penggunaan kata kadang berubah, ya, penggunaan kata mungkin berubah. Nah, sama dalam bahasa Indonesia juga begitu. Nah, misalnya, wah ini ular banyak bisanya, hati-hati. Berarti ular bisa salto ya, banyak bisanya. Nah, itu satu kata, namun penggunaannya berbeda. Nah, baik. Itu yang pertama, asadul fi sholati, ya, di dalam sholat. Jadi ini terkhusus untuk apa? Ketika waktu sholat. Di luar sholat tidak mengapa. Kita masih menunggu makna sadel di sini ya. Wa an yughatti ar-rajulu fahu. Dan Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya. Ya, melarang seseorang untuk menutup mulutnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Salat, dan Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, dan ini hadits hasan ya, dari riwayat Hakim, dan banyak ulama lagi yang meriwayatkan hadits ini. Baik. Kemudian dikomentari oleh para ulama termasuk dari kalangan para sahabat ya, bahwa zahaba Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, kita tahu beliau adalah salah satu ulama besarnya para sahabat. Nah, wan Nakhai, Imam An-Nakhai, wa Sufyan Ats-Tsauri, nah, wa Ibnu Mubarak, wa Mujahid, ini para ulama dari kalangan tabi'in. Nah, wa Mujahid wa Syafi'i wa Atha, nah, ila karahati sadli fi shalah. Berpendapat bahwa larangan ini tidak sampai haram, nah, namun makruh. Ya, namun makruh. Yang menjadi permasalahan tadi ya, kembali lagi, apa makna sadel? Ya, menjulurkan di sini, apa yang dijulurkan di sini? Wakhtalafa au ukhtulifa fi sadli ala aqwal. Nah, ada beberapa pendapat ya tentang makna sadel yang dilarang di dalam sholat. Seperti apa sih? Ya, menjulurkan yang seperti apa? Nah, ada beberapa pendapat. Yang pertama, qila an yursilat thawba hatta yusibal ardh. Yang pertama adalah ya menjulurkan pakaian sampai mengenai tanah. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat siapa? Imam Syafi'i. Nah, kalau dari pengertian ini, ya, ini mirip seperti larangan atau kesalahan dalam sholat yang pernah kita bahas. Bab apa, Pak? Nah, ya, bab isbal. Jadi nggak boleh menjulurkan pakaian sampai nempel tanah. Berarti ini termasuk ya sama dengan isbal. Hadis ini penguat ya sebagai larangan tadi isbal dalam sholat. Wa huwa ala hadzal ma'na yashtariku fi ma'na al-isbal, ya, dengan tafsiran ini maka ya maknanya sama dengan makna isbal al-mafhuz fil khata'i as-sabiq yang sudah dibahas di kesalahan yang telah lalu. Wa qila an yurkhiya ar-rajulu thawbahu ala 'atiqihi thumma la yamassuhu. Yang kedua adalah maknanya adalah ketika seseorang pakai baju, tentu baju yang besar, baju ya, kemudian menjulurkannya ya di atas pundaknya. Kalau mungkin suka sering lihat orang Arab, Raja Salman gitulah ya, pakai jubah di dalamnya warna putih, kemudian ada semacam kain hitam, ya kan, kain hitam ya, kemudian dipakai buat nutup aja itu, buat nutup aja. Kemudian dibiarkan begitu saja tanpa memeganginya ketika sholat. Ya, tanpa memeganginya ketika sholat. Istilah mungkin kalau ibu-ibu tahu ya, outer lah. Ya, outer ya, bagian luar itu. Outer. Pakai outer begitu saja, disangkutkan saja di pundak.
Nah, begitu. Tsumma la yamassuhu, kemudian tidak memeganginya. Maka wa huwa ala hadzal ma'na, ya dari makna ini kenapa dilarang, ya tadi alasan-alasannya, ya alasannya kenapa dilarang, khaufan min kashfil atiqaini, ya karena dikhawatirkan kalau cuman pakai baju kayak gini, misalnya nih renang di pantai gitu ya, touring naik motor, ya dia nggak bawa salin tuh, dia renang di pantai itu pakai celana yang dia pakai kaos yang dia bawa itu, tapi pakai jaket kan begitu ya. Nah, kemudian dia renang. Nah ketika dia renang, ya basah, gak nyaman, mungkin dia sholat dengan baju basah. Sebenarnya sah-sah saja. Ya yang penting gak membentuk aurat gitu ya. Ya maka dibuka itu kaos basahnya, dia pakai jaketnya, cuman hanya sekedar ya digantungkan saja di pundak, nggak masuk tangannya ke lengan itu. Nah, kalau cara pakaian dengan cara memakai baju dengan cara seperti itu, rentan lepas tidak, rentan jatuh tidak Pak bajunya? Rentan ya. Itu kalau misalnya bangun ya, itu kalau misalnya pundaknya nanti terbuka, nah itu yang menjadi masalah. Nah, khaufan min kashfil atiqain wa sayati bahthuhu. Nanti kita akan bahas hukum sholatnya orang dalam keadaan terbuka pundaknya. Ya. Pakai kaos dalam. Kaos apa namanya? Ya, singlet, iya ya. Singlet. Kan itu Zat, ada kainnya di sini Zat. Ya kan, di pundak. Nah, itu nutup enggak? Kan singlet biasanya cuma segaris saja kan, 2 cm itu paling lebar. Kecuali yang kaos kemudian dipotong lengannya itu beda lagi, tertutup itu. Tapi kalau singlet kan cuma segaris aja. Nah, nah itu ada pembahasannya nanti, ya, insyaallah taala. Wa tafsirus sabiq, ini tafsiran yang kedua, ini ada tafsiran Imam Ahmad. Tafsiran Imam Ahmad. Dengan tafsiran pertama nggak boleh, ya, karena itu masuk kisbah. Dengan tafsiran kedua juga nggak boleh, ya, karena nanti bisa membuka bahu, nanti kita bahas. Nah, waqala sahibun nihayah huwa an yaltahiffa bi thawbihi wa yudkhila yadayhi min dakhil, ya, fayarka wa yasjud wa huwa kadzalik. Makna yang ketiga adalah orang memakai bajunya, ya, menyelimuti dirinya dengan baju, ya, kayak orang kedinginan pas ronda kan, masuk semua ya, pakai sarung itu kan, masuk semua. Apa nana bukan bawa selimut untuk dipraktekkan. Nah, ada kain lebar, ya, kemudian dia tutup, entah itu bisa dari kepalanya, ya, disangkutkan begitu. Nah, sehingga rapat seluruh tubuhnya itu terbungkus dengan kain lebar itu, seperti berselimut persis. Nah, sehingga apa? Tangannya itu di dalam selimut itu, di dalam kain lebar itu, min dakhilihi. Kemudian dia rukuk, bayangkan Pak ya, kayak di bedong berarti ya, ya kayak di bedong, ya biar anget, kayak di bedong. Kemudian dia akan rukuk dan sujud di dalam cara berpakaian seperti itu. Nah, wa hadza muttaridun fil qamis wa ghairihi min ath-thiyab. Ya, ini yang seperti ini ya dalam kamus fil qamis, ya, beberapa baju dan beberapa pakaian ada yang cara pakainya seperti ini. Nah, qultu wa huwa ala hadzal ma'na, sehingga kalau kita ditafsirkan dengan tafsir yang ketiga tadi, maka ini sama maknanya dengan istilah yang lain yang juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus,
yaitu ihtimalus somma. Ihtimal as-somma, yaitu berselimut sampai tertutup. Berselimut sampai tertutup, sehingga tangan ini di dalam selimut itu nggak bisa gerak bebas karena nggak ada celah untuk lengan keluar. Sedangkan an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang somma, ya, cara berpakaian dengan istimalus somma, berselimut sampai menutup seluruh tubuh. Ahli bahasa menjelaskan tentang istimalus somma ini, maksudnya apa? Maksudnya adalah wa huwa an yukhallila jasadahu bi thawb wa la yarfa'u minhu janiban wa la yabqa ma yakhruju minhu yadu atau yukhriju minhu yadahu, yaitu dia, ya, memenuhi tubuhnya itu dengan kain tadi, ya, sehingga tidak ada membuka satu sisi, ya, tidak membuka satu celah pun dalam pakaiannya, berbeda dengan pakaian ihram, Pak. Kalau pakaian ihram kita lilitkan di tubuh kan, tapi ada celah enggak untuk tangan keluar? Ada. Kalau ini tidak memberikan satu celah sama sekali, ya, sehingga tidak ada satu ruang, ya, untuk dia bisa mengeluarkan tangannya. Kenapa ini tidak boleh? Karena nanti akan sulit digunakan ruku dan sujud. Nah, ini kenapa dilarang. Mungkin terjadi, mungkin, ya, ketika misalnya dalam keadaan sangat dingin sekali, kemudian tiba-tiba muncul ide, ya, sholat pakai selimut, dingin banget, dipakai buat sholat atau kain apapun itu. Nah, ya mungkin alhamdulillah kalau di Indonesia kejadian seperti itu hampir sangat jarang sekali, ya, karena alhamdulillah Indonesia ini kan negara di garis istiwa, khatul istiwa, ya, sehingga suhunya, ya, cuacanya cenderung menengah. Subhanallah. Ya, beberapa ikhwan kita ketika datang di Indonesia, alhamdulillah di Indonesia satu baju itu bisa kita pakai buat setahun. Maksudnya setahun itu apa? Ya bukan nggak ganti-ganti, bukan. Artinya katakanlah dari mulai Muharram, ya, dari Muharram kita pakai baju ini. Bulan depannya Safar masih bisa pakai, ya. Rabi Awal, Rabi Tsani sampai Dzulhijjah ini baju bisa dipakai. Berbeda kalau di Arab Saudi misalnya atau di Eropa, ya, maka baju musim panas nggak mungkin bisa dipakai di musim dingin. Baju musim dingin nggak bisa dipakai baju buat musim panas. Jadi alhamdulillah, ya, apalagi terkhusus buat bapak-bapak, ya, belanja pakaiannya nggak double-double, Pak. Nggak ada pakaian musim dingin, nggak ada pakaian musim panas, satu musim aja, ya. Kalau di Indonesia ganti musim nggak perlu ganti baju, ya. Musim duren bajunya itu, musim rambutan juga bajunya itu. Alhamdulillah. Nah, ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena beberapa penghangat tubuh, ya, baju untuk menghangat tubuh mungkin ada yang digabung dengan tutup kepala, ya kan, kemudian di bawahnya hanya sekedar kayak jas hujan tapi tanpa lengan gitu loh. Bisa terbayang, ya, jas hujan tapi tanpa lengan, namun tangannya akan sulit bergerak untuk sholat. Nah, qala Ibnu Qutaibah, ya, summiyat somma li'annahu yasuddu al-manafiq kullaha fayasiru kasakhrati as-samma allati laysa fiha kharaq. Nah, disebut dengan somma, ya, kata somma ini diambil juga akar katanya sama dengan asom yang artinya tuli. Asom, ya, dalam bahasa Arab artinya tuli. Apa persamaan kata asom yang artinya tuli dengan somma yang begitu rapat? Karena orang yang, mohon maaf, tuli itu seakan-akan telinganya
rapat, tidak bisa mendengar seakan-akan ada tutupnya. Nah, secara bahasa Arab ya, kenapa disebut somma? Karena mirip ya, karena dia menutup seluruh celah ya. Maka dia menjadi seperti batu yang rapat padat ya, kan ada batu yang berongga ada. Kalau ini benar-benar batu yang padat. Kalau batu apung gitu ya, mungkin yang pernah belajar geografi ya, macam-macam batuan gitu ya, itu ada batu-batu yang banyak rongganya. Kalau somma ini adalah batu yang begitu rapat dan padat, tidak ada celah sedikit pun di dalamnya. Min ghairi yadkhul allati laysa fiha kharaq, yang tidak ada celah di dalamnya. Wa ala hadzal ma'na, maka dengan makna tadi ini ta'allam, ketahuilah ya, kita tahu khata katsir minal musallin indama yusalluna wal katifayhim min ghairi an yudkhilu aydiyahum fi kamihim ya. Ini ya tadi ya beberapa makna tadi. Maka kata beliau kesimpulannya, kita akan mengetahui banyak orang yang keliru ketika sholat kemudian memakai pakaian ya, kalau zaman dulu nggak ada jaket, ternyata sekarang ada jaket, pakai jaket namun tidak memasukkan tangannya ke dalam lengan jaket, cuman ditempelkan di pundak saja. Ada yang seperti itu? Ada ya. Kurang lebih contohnya, cuman ini nggak sholat ya. Ya. Seperti ini yang disebut dengan tadi ya as-sadal ya, menjulurkan, melepas begitu saja ya. Nanti ketika sholat dimasukkan, dimasukkan. Nah, wa yu'ayyidu hadza ya, makna yang ini ya, difahami mungkin terdengar biasa-biasa saja ya. Ya, kita dari dulu masa kayak gitu salah, ternyata adalah karena dari Nabi Muhammad SAW ya. Kadang mungkin jaket karena terasa tebel, atau mungkin lagi siang-siang ini kan jaket cuma dipakai buat naik motor gitu kan ya, biar anginnya tertahan. Kalau lagi mau sholat taruh di depan gitu ya, tempat sujud dilipet kayaknya terlalu tebel gitu ya, dipakai panas, udahlah sandal aja. Kadang-kadang seperti itu kepikiran kita ya, sandal aja. Ternyata itu juga dilarang, tidak dibenarkan. Nah, as-sadl wa yu'ayyidu hadza ma qalahu Abu Ubaid. Imam Abu Ubaid menjelaskan bahwa as-sadl huwa isbaru rajuli thawbahu min ghairi yadumma janibaihi baina yadayhi. Yang namanya sadl adalah ketika seseorang ya salat ya dengan pakaian seperti itu, dia tidak memegangi kedua sisinya. Fa'in dhammahu falaysa bisadlin, tapi kalau dipegangi tidak termasuk sadl. Makanya kalau kita lihat imam-imam Masjidil Haram misalnya, ya imam-imam Arab gitu ya, yang mereka pakai abah namanya ya, outernya itu. Ketika mereka pakai itu sebenarnya ada lengannya, itu bisa dimasukin kemudian jadi lengan, jadi kayak model baju Batman gitu ya. Ibu-ibu tahu ya Bu ya, model daster Batman gitu ya. Ada itu lengannya itu masuk. Tapi seringnya mereka enggak. Sehingga mereka sholat begitu saja. Nah, apa yang mereka lakukan supaya tidak terjatuh dalam larangan ini, yaitu ketika sholat itu mereka selalu sibuk megangin, ya kan gitu ya. Ini gimana sih orang Arab sholat mainan pakaian? Mungkin kita awal-awal seperti itu ya. Ini orang Arab sholat kok main pakaian dipegang-pegang. Nah, apa sih? Buat apa coba? Ternyata untuk menghindari larangan sadal. Ya. Alhamdulillah. Itulah annasu a'da'u ma jahilu. Orang itu cenderung ya
suudzon gitu sama hal-hal yang belum kita mengerti. Manusia itu cenderung nggak suka berpandangan negatif pada hal-hal yang belum kita paham. Contohnya tadi orang Arab sholat kok kayak main-main baju, lagi-lagi dipegang, bangun ya Allahu Akbar pindah rakaat dipegang lagi. Ya itu justru ya untuk menjalankan sunnah, menghindari apa as-sadal. Nah, maka justru perbuatan itu ya supaya tidak dikatakan sadal. Tapi kalau dilepas begitu saja maka disebut sadal. Nah, wa zahiruhu in kana janiba ats-tsawbi madmumain ma 'ada bi idkhalil yadayn fil kammain fala yu'tabaru isdalan. Maka ya nampaknya yang nampak maknanya tadi ya dari perkataan Abu Ubaid tadi ya meskipun ya tidak memasukkan tangan kepada lengan tadi, tapi kalau dipegangi tidak termasuk isdal, bukan isbal ya, isdal atau sadel ya, isdal atau sadel. Maka ya akhi yang di depan ini ya Taufik, kalau misalnya mau dengan cara seperti itu ya kita pakai jaket gitu ya. Nah udah nih apa namanya, kalau taruh depan penuh, taruh samping mutus soft kan gitu ya jaketnya ya, dilema gitu loh, apalagi jaket-jaket yang tebal gitu ya. Nah namun kita masih mesti pakai ya, nggak apa-apa ditaruh disangkut di pundak kita, namun ketika sholat ya sisi apa namanya resleting gitu ya, kalau jaket nggak kancing nggak ya, resleting biasanya itu dipegangi. Dengan demikian kita keluar dari larangan as-sadl. Nah, taib, alhamdulillah. Mithlu as-salat bil quba wal aba'ah, seperti orang yang salat dengan quba dan aba'ah. Ini pakaian yang kurang lebih sejenis outernya orang Arab ya, pakaian luarnya orang Arab, jubah tambahan di luar itu. Nah, yang kadang biasanya warnanya hitam atau emas ya, warna hitam atau emas, warnanya emas. Tapi kalau pakaian terbuat dari emas, tentu ini haram dipakai oleh laki-laki. Nah, su'ila Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala an tarhil quba 'ala al-katifaini min ghairi an yudkhila yadayhi fi kammayhi wa huwa hal huwa makruhun am la. Ini kita kutip fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang menggunakan quba atau tadi ya apa namanya aba'ah ya, aba'ah atau pakaian outer orang Arab. Mungkin orang Indonesia jarang ya, karena kita terlalu panas kalau pakai pakaian seperti itu. Mungkin barangkali akhwat atau ummahat ya, akhwat atau ummahat ya yang suka pakai outer ya, ini juga perlu diperhatikan. Nah, apa hukum ya meletakkan al-quba tadi, pakaian seperti apa atau jubah tambahan outer di luar, nah alal katifain, di atas kedua pundak, nah min ghairi an yudkhila yadayhi fi kammihi, tanpa memasukkan tangan ke lengan dari pakaian ini, karena sebenarnya pakaian ini ada lengannya, seperti jubah panjang ke bawah ada lengannya, tapi enggak dimasukkan. Nah, hal huwa makruhun amla, apakah ini juga termasuk makruh, dilarang atau tidak? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjawab, fa'ajaba bi annahu la ba'sa bidzalik bittifaqil fuqaha, ya, bahwa yang seperti ini tidak mengapa, artinya boleh-boleh saja ya, dengan kesepakatan dari para ahli fikih, ulama ahli fikih. Walaysa hadza min sadlil makruh, dan ini bukan termasuk ya sadel yang makruh yang dilarang. Li'anna hadhihi lubsah laysat lubsatul yahud, karena ini
cara atau libsah. Nah, libsah bi anna hadhihi libsah laysat libsatul yahud. Karena cara berpakaian seperti ini bukan seperti cara berpakaiannya orang Yahudi. Jadi, ya. Nah, kenapa sadel ini dilarang? Para ulama menjelaskan di antara alasannya adalah karena cara berpakaian seperti ini mirip cara berpakaiannya orang ya Yahudi ketika mereka beribadah. Ya, mungkin yang pernah lihat ibadahnya orang Yahudi di tembok ratapan, yang ada pakai semacam kayu apa itu dipakai di kepala mereka. Ya, kemudian biasanya mereka semacam kayak pakai sorban gitu, ada panjang, ya, dengan kain khusus. Itu mereka biasanya ketika berdoa dengan seperti itu di tembok ratapan, sambil ngangguk-ngangguk berdoa di situ. Dan kita kaum muslimin ya, diperintahkan untuk apa? Memilih orang-orang non-muslim. Khaliful Yahud, ya, selisihi orang Yahudi, jangan sama orang Yahudi. Bukan masalah akidah saja, akidah jelas, akidah kita tauhid, hanya Allah yang berhak disembah. Kita yakin betul Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Maka cara menyembahnya pun gak bisa sembarangan. Orang kita punya Nabi. Nabi kita siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, bukan ya? Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Muhammad bin Abdullah. Jadi cara beribadahnya pun dengan cara beribadahnya Nabi Muhammad. Bukan asal hanya dengan oh ya, pokoknya saya lihatnya seperti ini. Tradisinya seperti ini, ikut-ikutan akhirnya. Demikian juga kita harus menyelisihi mereka bahkan dalam penampilan. Makanya mohon maaf deh, apa namanya, Nabi Muhammad SAW manusia terindah. Kita sepakat, semua madhab sepakat, ya, semua ormas sepakat pasti Nabi Muhammad manusia terindah. Ketika mengucapkan hadis ini, khaliful Yahud, khaliful Majus wal Yahud, jangan ikut-ikutan berbeda dengan orang Yahudi dan Majusi. Apa selanjutnya? Salah satu yang bisa membuat kita berbeda dari mereka adalah a'ful liha wa qasus syawarib, wa qasus syarib atau syawarib. Nah, biarkan janggut kalian tumbuh, ya, jangan dan cukurlah kumis kalian. Ini juga sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya kita berbeda dengan orang dari agama lain. Bukan malah ketika jenggotan biar kayak Messi misalnya. Messi jenggotan, mana mau berewokan biar kayak siapa lagi? Roma Irama mana? Enggak kayaknya. Nah, di antara adalah dalam berpakaian sadel tadi. Ya, kita ya supaya menyelisihi, tidak seperti orang Yahudi dalam berpakaian. Nah, baik. Wa daliluhu marwahu Muslim. Nah, ini dalilnya adalah apa yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya dari Wa'il bin Hujr, ya, bahwasannya beliau Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu ya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu salat, ya, artinya sudah iqamah, beliau kabbar takbir, thumma iltahafa bi thawbihi, kemudian beliau selimutkan baju beliau, thumma wada'a yadahu al-yumra 'ala al-yusra, ya, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Falamma arada an yarka akhraja yadayhi min ath-thawbi thumma rafa'ahuma. Ya, ketika mau mau ruku, Nabi SAW keluarkan tangannya,
ya, keluarkan tangannya, kemudian mengangkat kedua tangannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu ya, subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu habiskan waktunya ya untuk kita umatnya. Namun pakaian yang beliau pakai ya bukan kayak kita pakai masya Allah, pakai gamis, pakai jubah dan lain sebagainya. Dua potong kain, satu kain bawah untuk beliau sarungan, ya satunya cuma untuk beliau selendangkan di badan beliau. Beliau ya selimutkan bagian atas tubuh beliau dengan pakaian yang kain di atas itu yang disebut dengan rida. Kemudian beliau sholat. Nah, ketika rukuk beliau keluarkan. Jangan sampai dipertahankan di dalam pakaian tersebut. Nah, artinya apa? Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyelimuti badan beliau dengan kain itu, beliau pegangi. Artinya kalau dipegangi tidak masalah. Yang masalah adalah tidak dipegangi. Karena kalau tidak dipegangi, tentu Rasulullah SAW nggak perlu keluarkan tangan karena otomatis akan mudah keluar. Nah, wa yukrahu an yusarri ar-rajul, itu yang pertama ya. Jadi yang tadi sadel itu maknanya banyak ya. Masing-masing makna pun ternyata semuanya tidak boleh. Ya. Isbal. Begitu ya. Kemudian yang kedua apa? Tadi yang makna yang pertama itu dari Imam Syafi'i. Nah, kemudian dari Imam Ahmad ya diselimutkan rapat tanpa bisa keluar. Kalau Nabi SAW bisa keluar tangannya. Nah, ya dililit badannya seperti di bedong. Nah, ini juga boleh. Kemudian yang ketiga hanya sekedar meletakkan di pundak saja. Ya, tapi tidak memeganginya atau tidak memasukkan tangannya ke dalam lengan pakaian tersebut, baik itu jaket, ya, abaya, kubah dan seterusnya. Nah, ini yang dilarang. Maka kalau kita mungkin suatu saat pakai jaket dan seterusnya, paling tidak dipegangi kalau kita memang kita mau sholat tanpa memasukkan lengan kita ke dalam pakaian tersebut. Yang kedua, ini talasu. Nah, pakai masker ketika sholat. Pakai masker ketika sholat, apa hukumnya? Ya. Nah, sebagian sudah masuk Isya? 1 menit lagi. Ayo. Nah, kalau begitu insyaallah nanti kita lanjutkan pada sholat untuk terkait dengan talatum, karena insyaallah ini gak banyak. Halo sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Tadi bagian pertama adalah larangan berpakaian sadel atau melakukan sadel ketika salat, yaitu baik itu hanya menggantungkan pakaian di pundak tanpa dipegangi atau memasukkan tangan kita ke lengannya, ya, baik itu artinya melilit tubuh kita dengan pakaian sampai tangan kita tidak bisa bergerak sehingga ruku kita ya hanya sekedar membengkokkan, ya, menundukkan menjadi seperti itu, menunduk saja sehingga tangan kita tidak bisa ya dibuat menyilang begitu, ya, miring, ya, tidak bebas bergerak. Begitu dengan sujudnya, ya, maka ini juga dilarang. Ataupun dengan penafsiran yang awal seperti yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, yaitu isbal, menjulurkan pakaian sampai ke tanah. Ini semuanya dilarang. Yang kedua adalah wa yukrahu an yusalli ar-rajulu wa huwa mutalaththim, ya, dilarang melakukan topeng atau masker. Nah, topeng atau masker untuk orang yang sedang salat, ya, karena hadis yang tadi sudah disebutkan di awal, wa an yughatti ar-rajulu fahu,
Meskipun hadisnya itu lebih kecil cakupannya daripada sekedar masker ya. Karena masker itu menutup ya mulut, dagu dan hidung kan begitu ya. Namun di hadis ini sebenarnya khusus untuk apa? Mulut. Ya, seseorang dilarang menutup mulut. Apa maknanya? Ya. Wa yakrahu an yad'a yadahu 'ala famihi fi shalah. Dilarang salat sambil tutup mulut gini. Ya. Meskipun sepertinya nggak terlihat yang seperti itu ya. Kurang kerjaan lah ya sepertinya ya. Salat ya. Sambil bergaya mungkin. Enggak ya, seperti itu. Kalaupun ada orang kepikiran melakukan seperti itu dilarang. Nah, illa kecuali idza tatha'aba, kecuali apabila sedang tatha'aba menguap. Fa inna sunnah, karena yang benar, yang sunnah adalah wad'ul yadi 'ala fihi, meletakkan tangan di atas mulutnya ketika menguap. Ini adab. Ini adab dalam Islam ya, kita ajarkan anak-anak kita untuk membiasakan hal ini ketika menguap dia menutup mulut dengan tangan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, ini dalilnya radhiyallahu anhu, idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fihi, kalau ada seorang di antara kalian ya sedang menguap ya, maka hendaknya dia memegang dengan tangannya di atas mulutnya. Tahan. Ya, pakai apa tangan. Jadi jangan mentang-mentang pakai masker, wah, kan udah ketutup, Ustaz. Ya kan gitu ya. Nah, ya. Pakai tangan meskipun pakai masker. Nah, fa inna syaitana yadkhul, karena setan bisa masuk. Di riwayat yang lain, falyaruddahu mastata'. Ya, tahan dia sekuat mungkin, enggak harus pakai tangan, pakai mulut. Wah, kadang mukanya suka lucu itu. Tapi itu sunnah. Itu sunnah. Ya. Ana mau jalanin 2 sunnah. Enggak nutup mulut ketika sholat dan menahan menguap ketika sholat. Masya Allah. Bisa. Alhamdulillah. Tapi kalau takut pertahanannya jebol, pakai tangan. Di riwayat lain disebutkan wa idza qalaha, gitu ya, dhahika minhu syaitan, diketawain sama syaitan. Tatha'ub minasyaitan, karena yang namanya menguap ini datang dari syaitan. Nah, jadi ini adabnya. Ya, kalau mungkin anak-anak kecil mungkin belum tahu seperti ini, ya kita bantu tutup dengan tangan kita, atau kita ambil tangannya supaya dia terbiasa. Nah, ya perlu diajarkan. Taib. Wal mar'atu wal khuntha karrajulu fi hadha. Perempuan dan khuntha apa khuntha ya? Wanita pria, waria. Ya, khuntha, mohon maaf nih, bencong. Atau afwan, bukan bencong, khuntha bukan bencong. Nah, hemaprodit istilahnya. Tahu ya hemaprodit ya? Yang punya kelamin ganda, afwan. Ada dalam Islam itu ada pembahasan khusus. Dulu anak nggak percaya, ya, sampai anak belajar fikih faraid, ada beneran. Oh, ini zaman dulu kayaknya. Lihat berita, ternyata sampai sekarang masih ada kasus-kasus ya orang dengan hemaprodit, dengan kelamin ganda, ya, wanita dengan kelamin ataupun yang dengan kelamin ganda tadi punya alat kelamin, alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, ataupun yang laki-laki hukumnya sama dalam masalah ini. Artinya apa? Ibu-ibu ya, kalau sudah masuk sholat yang pakai cadar tolong dibuka. Ya, ini salah satu hikmahnya apa? Barangkali pas dibuka cadarnya taunya kumisan kan gitu ya, ngeri ya. Iya, yang laki-laki juga sama, ya, dalam umum ya, biar ketahuan siapa kan gitu ya. Ya.
Oh, yang sebelah sana, iya nih kotak yang sebelah ujung hilang. Tadi yang salat di situ siapa? Ya, nggak ketahuan. Nah, ini salah satu hikmah. Nah, jadi dibuka ya, wal khuntha karrajuli. Nah, bukan bencong ya. Kalau bencong itu harus diobati. Tapi kalau tadi ya yang Allah Subhanahu wa takdirkan keluar dengan dua alat kelamin itu, ya, itu para ulama punya pembahasan khusus ya tentang kasus-kasus seperti ini, apakah dia dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan, karena banyak sekali kaitannya dengan hukum-hukum fikih ya yang memang khusus untuk laki-laki dan juga hukum-hukum fikih yang khusus untuk perempuan. Ya harus hanya ada dua saja dalam Islam. Kalau nggak laki-laki, perempuan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia dari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Agus ya. Nah, baik. Wa hadhihi karahatan tanzih ya, dan ini sekali lagi untuk yang masker tadi itu karohahnya ya, karohatut tanzih, makruhnya makruh. Kan karoha dalam ulama fikih itu dulu ada dua macam, dibenci. Karoha itu secara bahasa artinya dibenci. Makruh itu ada makruh sampai dia derajat haram. Makanya jangan terkecoh kalau misalnya ada ulama, oh ini bilang makruh, cek dulu apa maksud beliau. Terutama Imam Syafi'i ya, biasanya menyebutkan hal-hal yang haram dengan istilah makruh, karena arti makruh itu dibenci ya. Bisa jadi haram, bisa jadi makruh yang seperti kita pahami ya, sebaiknya ditinggal. Nah, namun untuk kasus pakai masker ini itu makruhnya karahat tanzih, artinya tidak sampai haram. La tamna'u sihhatas salat, tidak membatalkan salat. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terlalu kenceng dulu waktu zaman Covid gitu yo. Kok antum gak pakai masker? Kan lagi banyak wabah nih. Enggak boleh sholat pakai masker. Masya Allah, gak boleh sholat pakai masker. Antum belum belajar sih. Wah, nih belajarnya baru separuh, berarti ngantuk tadi pas kajian berarti. Ya, karena larangannya itu tanzih, karaha tanzih. Nah, jadi tidak membatalkan sholat, namun sebaiknya dilepas ya, apalagi sekarang alhamdulillah sudah aman. Kalaupun misalnya khawatir nanti di jalan ada debu, ada asap dan lain sebagainya, di jalan dipakai silakan. Ketika masuk waktu sholat dibuka. Waktu pulang pakai lagi nggak apa-apa, karena larangannya cuma di waktu sholat. Nah, nggak masalah. Nah, ya kecuali ada hajat ya, yang bersangkutan sedang sakit atau disarankan oleh dokter untuk selalu pakai masker. Maka silahkan ya, karena al-karaha ma'al hajah yajuz ya, mubah. Al-karaha ma'al hajah mubah. Jadi ketika ada sesuatu yang hukumnya makruh tapi ada keperluan gitu ya, maka hukumnya menjadi mubah, sebagaimana ad-darurat tubihu al-mahdurat ya, sesuatu yang darurat ya itu bisa menghalalkan yang haram. Darurat ya, bener-bener darurat, nggak bisa enggak ya. Tapi kalau hajah ada keperluan ya, itu paling mentoknya bukan membolehkan yang haram tapi membolehkan yang makruh ya. Hukumnya nggak makruh lagi ketika ada hajah. Taib. Nah, sekarang permasalahan ya, wa amat talathum 'alal unf menutup hidung fa'ala riwayatin, itu ada dua riwayat. Artinya ada dua pendapat. Yang pertama ya itu makruh, tetap makruh ya, karena diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan itu makruh. Ya, wal ukhra, pendapat kedua la yukrah, tidak makruh, karena tadi ya kan hadisnya cuman untuk menutup mulut. Kalau nutup hidung enggak ya. Ya dulu ala ibahati taghtiyati ghairihi, boleh menutup selain mulut. Namun kata Syekh di sini, wala yutasawwaru taghtiyatul anfi fi shalah, enggak umum ya orang nutup hidung enggak mulut buat apa maksudnya gitu ya. Nah,
Kadang memang seperti itu ya, ulama fuqaha itu membahas sesuatu sangat rinci sekali. Nah, sangat rinci sekali. Taib illa bi taqtiyatil fahmi annahu dunahu alaihi fal karahatu muhaqqaqatun fi ghairi mas'alah wallahu ta'ala. Umumnya orang kalau nutup hidung biasanya sekaligus dengan mulut kayak masker. Ada orang yang maskernya cuma di hidung aja. Ada ya bikin-bikin gitu ya, biar bisa sambil rokok gitu ya. Subhanallah, ada yang dibikin gitu. Subhanallah. Biar sambil makan bisa dan lain sebagainya. Berarti maskermu melindungiku, maskerku tidak melindungimu, kan gitu ya. Karena dia virusnya masih bisa keluar dari mulut dia. Nah, kalau orang lain nggak kena dia kena orang lain. Nah, mengenai orang lain. Taib. Wa tustahna karahatu talathum fi shalah in kanat li'illah. Ini ya dikecualikan makruhnya menutup talathum tadi, memakai masker dalam salat itu kalau ada alasan. Dan ini termasuk untuk yang kadang subhanallah pakai jaket yang kerahnya bisa tinggi kemudian dimasukin gitu ya. Ya, biar keren gitu, biar misterius. Ya. Ini juga termasuk yang dilarang. Itu makna pertama. Mungkin nggak disebut di kitab ini. Makna kedua, maksudnya menutup an yughatti famahu fi shalah, itu maknanya adalah tidak menggerakkan mulut di dalam sholat, mingkem. Nah, ini nggak boleh. Kalau ini bukan lagi karahat tanzih, tapi bisa masuk karahat tahrim karena sholatnya bisa batal. Ya, karena pada hakikatnya dia nggak baca sesuatu apapun, diam aja. Lagi ngapain? Baca Quran, masya Allah, cepat ya. Ya, pantesan dia bisa hatam ya 3 hari. Ternyata bacanya gitu. Enggak baca berarti enggak baca. Nah, taib itu dua hal yang mungkin sederhana, namun mungkin sebagian kita baru tahu bahwa ternyata itu juga dilarang dalam sholat, meskipun makruh ya. Namun apa susahnya kita meninggalkan hal yang makruh kemudian kita dapat pahala ya. Bisa jadi kita mendapatkan pahala besarnya bukan karena melakukan ibadah tersebut, bukan, namun karena niat kita, oh ini ada hadis Rasulullah SAW nggak ngebolehin. Maka kata para ulama rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, betapa banyak amalan yang kecil pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa? Niat. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah, betapa banyak amalan-amalan yang sebenarnya harusnya pahalanya besar ya, namun dia tadi ya sunnah Rasul, namun dijalankannya bukan karena berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan sunnah Rasul ya hanya karena gak enak dilihat orang dan seterusnya, maka bisa jadi pahalanya sangat kecil, bahkan nol, atau bahkan justru berbalik menjadi dosa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Barangkali itu mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan. Kalau tidak ada mungkin kita tutup. Fadhalu. Cukup jelas, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Taib, kalau begitu, ada 1, alhamdulillah. Taib, fadhal. Masalah uang saja. Nah, itu kan berlaku di dalam sholat, apakah juga di luar sholat? Jadi boleh untuk nikah di luar sholat, atau maksud juga tentang kedua, cara nikah itu pakai ini apa pakai ini? Masya Allah. Nah, Masya Allah. Iya, pakai depan telapak tangan atau punggungnya ya. Masya Allah. Taib. Nah, untuk at-tasawuf di sini ya, itu disunahkan di dalam menutup mulut ketika menguap, itu disunahkan di dalam atau di luar sholat. Ya, di luar sholat itu disunahkan. Ya, di luar sholat itu sudah jelas. Kalau di dalam sholat nanti bertentangan dengan hadis tadi, nggak boleh nutup mulut. Tidak bertentangan ya, karena hadis tadi dikecualikan kalau ada hajat ya, kalau ada keperluan. Jadi di luar dan di dalam sholat tetap nutup mulut. Nah, apalagi kalau habis makan jengkol Pak, jangan Pak ya. Nah, kedua, bagaimana cara menutupnya? Hadisnya umum bahwa menutup mulut itu ya, dengan tangan ketika tasawuf, yaitu dengan tangan secara umum, yaitu
Bisa dengan telapak tangan atau punggung telapak tangan. Meskipun orang mungkin akan menyarankan pakai punggung telapak tangan aja, soalnya kalau telapak tangan mungkin buat megang, salaman dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, itulah Islam ya. Kenapa Islam mengajarkan supaya paling tidak sehari 5 kali cuci tangan, dikali 3 tuh, sekali cucinya 3 kan gitu ya. Apalagi dalam satu wudu bisa kali cuci di awal telapak tangan sama cuci tangan dari ujung sampai siku kan gitu. Berarti sekali wudu berapa kali cuci tangan? 6 kali 5 30 kali cuci tangan. Subhanallah. Agama mana yang ngajarkan seperti itu ya? Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mengkampanyekan cuci tangan. Nabi Muhammad SAW orang yang pertama kali mengkampanyekan sikat gigi ya. Kebersihan, agama alhamdulillah kita muslim. Jadi bebas ya. Berbeda dengan bersih. Nabi SAW ya contohkan untuk pakai baju ya, pakai baju. Soalnya kalau pakai tangan dia akan jebol pertahanannya ya. Kalau pakai baju ya, kalau sekarang alhamdulillah ada masker ya, maka pakai baju dan direndahkan suaranya. Jadi bebas Pak ya, insyaallah. Tapi setelah itu kalau bisa segera cuci tangan. Dan karena tasawuf itu hal yang kurang baik, maka jangan pakai tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Itu sebagai adab saja, tidak ada hadis khusus. Tapi sebagai muslim kita punya adab ya, supaya saudara kita terlindungi dari buruknya kita. Wallahu taala a'la wa alam. Rasa cukup dulu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.